dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Bayu Oktara kembali mendapatkan kesempatan untuk menjumpai Anda dimanapun berada. Tentunya masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Untuk sama-sama kita memperdalam ilmu agama, tentunya di Gaspol Sahur. Harapan kami semua yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Senang sekali juga kita sudah bersama Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Pak Ustadz, senang sekali. Wah, udah semakin betah di Kota Makassar Pak Ustadz. Masya Allah. Semua makanan sudah dicoba. Kalau ini kan saya lihat ini banyak jamaah dari Pangkep. Pangkajene Kepulauan. Orang Pangkep itu Mas terkenal warungnya namanya Sop Saudara. Sop saudara. Ya, Oh Sop kemarin saya Saudara. coba tuh. Oh, itu Pangkep itu pasti kalau orang Aslinya tulis Pangkep? Sop Saudara pasti orang Pangkep. Sama juga kalau rumah makan Padang, enggak mungkin orang Takalar. Kan? Ya, rumah Padang ya. Nah, kalau Sop Saudara pasti orang Pangkep pemiliknya. Dan itu Sop SOP kepanjangan daripada semua orang Pangkep bersaudara. Wow, Masya Allah. Nah, Tapi emang enak loh. Nih Ya. yang datang dari Pangkep bawa ada kan? bawa nih, banyak semua nih orang Pangkep. Iya, senang sekali, mudah-mudahan yang hadir di sini juga bisa mendapatkan berkah. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Nah, bicara soal berkah nih Pak Ustadz. Kita kan dalam hidup menginginkan berkah dalam tiap langkah.
Seperti Ustaz sering menyampaikan petuah buat kita semua, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa istighfar itu adalah salah satu untuk mendapatkan berkah karena akan memberikan kita kemudahan, ketenangan jiwa dan juga bisa mendapatkan berbagai macam keajaiban. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana dan kapan kita beristighfar agar ini tidak hanya sekedar menjadi ucapan, tapi benar-benar kita bisa mendapatkan keajaibannya. Mohon petuahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Ibu. Alhamdulillah. Madeceng. Pangkep itu Mas Bayu ada 2 etnis di dalamnya. Setengahnya Makassar, setengahnya lagi Bugis. Oh, Nah, kalau itu ya. Abakareba? Agak kareba. Agak kareba? Nah, itu bahasa Itu Bugis. Bugis. Nah, kalau Makassar apa kareba? Apa kareba? Jawabannya baji-baji. Baji-baji. Kalau Bugis madeceng. Madeceng. Ya. Artinya sama ya Pak Ustadz? Kalau mau cepat lancar bahasa Bugis atau bahasa Makassar silahkan menikah sama orang Bugis. Masya Allah. Hancur dia. Waduh. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian pemirsa yang saya hormati. Di sini ada enggak yang tidak punya dosa? Ayo, di sini ada enggak yang tidak punya dosa? Pasti semua kita punya dosa. Saya saja yang mungkin di tempat ini paling paham agama. Mungkin ya, ada juga dosaku. Berarti kalau begitu tidak ada peluang saya masuk surga. Ya toh Ibu? Nah, karena kalau orang masuk surga tidak punya dosa, bagaimana caranya? Nah ada semua dosa Atta ini. Ya kan? Kalau begitu untuk apa Allah ciptakan surga? Tidak ada juga nanti yang masuk. Kenapa? Ada dosanya semua manusia. Allah kasih kita pintu kalau ada dosamu. Allah berfirman, wala ta'i'asu mir rauhillah, ajakmu peturenu. Jangan kamu putus asa dan saat saya kasih kau jalan kalau kau punya dosa dan kesalahan. Apa itu? Tahu? 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 Apa nak toge? Bukan tauge dong Pak Ustadz. Taubat. 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 Nah, kalau ada dosa, Allah kasih kita. Jangan kau putus asa Ibu. Jangan putus asa Pak. Nih saya kasih kamu. Taubat. Nah, alhamdulillah itu ada lagi waktu dikasih Allah. Di mana memang gunanya membakar dosa. Ramadan itu arti kalimat katanya Ramadan, arti kata Ramadan itu salah satu maknanya adalah pembakar. Panas, menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Dosa dan kesalahan. Nah sekarang apakah semua yang masuk dan hidup di bulan Ramadan otomatis dibakar dosanya? Ayo Bu. Jawab nih, jangan kita takut, tidak kumutasi Ki. Iya apa tidak Bu? Ya Bu. Iya Bu? Ya. Nah, apakah semua orang yang masuk Ramadan langsung dibakar dosanya? Tidak. Tidak. Syaratnya apa? Taubat dulu. Cara taubatnya satu diantaranya berpuasa. Itu puasa, menggugurkan dosa. Dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni dengan puasa. Dosa apa Ibu? Dosa kepada Allah. Dosa kepada suami. Dosa kepada mertua. Dosa kepada tetangga. Belum diampuni Bu. Dosa kepada caleg. Dosa bercalek Ustaz. Dosa Kita ambil warna baru bukan dia kita coblos. Oh iya. Apa? Nah, dosa itu belum diampuni sebelum minta maaf sama dia. Ibu ada dosa sama suami, Ramadan Allah ampuni. Tapi Nabi bilang Tuhan, kalau seandainya bisa bicara, Bu, kalau mau kau ampuni dosamu sama suamimu, minta maaf kau sama suamimu. Datang maki minta maaf. Pak, pulang nggak pengajiannya Ustadz Dasat? Maafkan nggak Pak? Hilap kak kan saya gini Pak. Itu dulu yang uangmu hilang 5 juta. Saya ambek itu Pak, saya ambek. Hilap Kak.
Bagaimana ndak ku ambil kena 4 kali ku minta ndak ku kasih kak. Jadi ku curi mi. Ya. Nah, ibu dosa sama pembantu. Ya, pegawai di kantor harus minta maaf. Kalau manusia minta maafnya bagaimana caranya? Maafkan saya. 1 jabat tangan ki dulu bu. 2 pandangi matanya. 3 senyum ki. Jangkit begini. Ya? Jadi jabat tangan, pandang matanya, senyum, jangkit jabat tangan begini. Gak boleh begitu, ndak adab namanya. Pandang mata, senyum, jabat tangan. Yang keempat salawat ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya sebut mi judul tak. Bu, ini tetangga toh. Maafkan kak ibu. Kenapa? Ada dulu waktu bikin ki pengantin. Ada piring tak hilang sama sendok. Hilap kah itu ibu? Saya ambil ki. Weh baru sepupuku ku marah-marahi. Ku kira dia ambil ki. Kau paling ambil. Jadi bagaimana Mina ya? Saya maafkan ki bu. Tapi kasih kembali dulu sendokku. Sama piringku. Ya memang bu harus kembalikan. Ya. Ibu yang ambil tanahnya tetangga 1 meter Ramadan supaya diampuni, kembalikan tanahnya. Minta maaf kak, saya kasih kembali ini ke pagarku. Boleh tidak kembali kecuali dia bilang saya halalkan. Ikhlas saya. Ya, nah itu dosa kepada Allah. Bagaimana pula kalau dosa kepada sesama manusia? Tadi dosa kepada manusia. Bagaimana pula kalau dosa kepada Allah? Nah, dosa kepada Allah kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan petuah berikutnya tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai keajaiban istighfar. Bagaimana istighfar ini bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi benar-benar bisa melunturkan dosa. Tadi Ustadz sudah menyampaikan, kalau kita punya salah sama manusia, datangi, minta maaf. Kalau misalnya pernah ngambil ya kembalikan kecuali sudah diikhlaskan. Nah kalau dosa kepada Allah Pak Ustadz. Nah kalau dosa kepada Allah syaratnya 1, menyesal. Menyesal dulu. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Baru hebatnya itu istighfar bu. Hebatnya bukan cuma menggugurkan dosa. Tapi juga bisa memudahkan qabul doa. Ya? Contoh, Imam Ahmad pernah bercerita. Imam Ahmad, salah satu Imam Masyhab. Saya tidak tahu kenapa saya mau sekali ke, dia hidup di Baghdad. Di Baghdad? Ya, dia mau sekali ke Basra. Okay. Irak, di Irak nah itu. Ibaratnya bu, dia tinggal di Makassar. Mau sekali ke Pangkep. Dia bilang, saya heran. Kenapa saya mau sekali ke Basra? Dia tinggal di Baghdad. Saya heran kenapa mau sekali saya ke Pangkep. Nah tidak ada tenangku di sana. Tidak ada keluargaku. Tidak ada sahabat dekatku. Kok rasanya hatiku ditarik mau ke sana. Akhirnya Imam Ahmad karena penasarannya dia ke sana lah. Musafirlah dia. Perjalanan jauh. Sampailah dia di Basra. Karena malam. Dia cari penginapan. Waktu itu tidak ada penginapan. Tidak seperti sekarang kan banyak penginapan bu ya. Waktu itu tidak ada namanya hotel penginapan. Maka dia cari masjid. Tidurlah di dalam masjid. Begitu tidur di dalam masjid dilihat sama marbot. Ibu tahu marbot? Bahasanya di kampungku Pak Doja. Tahu jadi Pak Doja bu? Apa itu Pak Ustadz?
Iya toh? Pak Doja kalau di sini, marbot. Mau marbot. Oke. Iya, Pak Doja. sama Pak Doja. Ya. Oke. Boloka nggak Bu? Selalu mau keluar. Nah, akhirnya dia nginap. Tapi dilihat sama marbot. Ibaratnya dia bilang, keluar kau. Dan marbot ini tidak tahu siapa saya. Siapa ini yang bermalam? Imam Ahmad Keluar padahal. kau. Oh, diusir? Imam Ahmad. Karena waktu itu Imam Ahmad terkenal namanya tapi tidak ditahu mukanya. Belum ada Facebook. Ya belum ada Facebook, belum ada lah, Instagram. belum ada foto. Keluar kau, keluar. Akhirnya Imam. Dia bilang, saya musafir. Saya boleh nginap di sini. Tidak boleh, keluar. Keluarlah dia. Dia bilang, kalau begitu saya di teras. Pinggir-pinggir teras? salah. Di depan masjid? Ya kan bukan teras sebenarnya. Istilahnya supaya gampang dimengerti. Oh iya. Beliau minggir. Di pinggir-pinggir. Dia bilang lagi tuh, marbot, tidak boleh. Keluar kamu, tidak boleh di sini. Ya, ini perlu kita tahu para pemirsa, tidak dilarang tidur di masjid. Tidak ada larangan tidur di masjid. Ibu bapak pernah enggak ke Mekah Madinah? Pernah, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ada enggak ditulis di situ dilarang tidur? Marah kita lihat orang berkumpul di sana tidur-tidur. Nah bungkus dirinya, kadang-kala dikira mayat. Iya toh? Iya, betul. Sebenarnya yang dilarang adalah ngiler. Ngiler. Ngeces. Karena najis. Jadi supaya tidak ngiler, jangan kau tidur menyamping. Tidur mengatas begini. Keluar masuk urusanmu. Kan enggak keluar Ji. Kalau dia keluar masuk. Enggak keluar. Tapi kalau menyamping, keluar itu. Menetes. Najis. Jadi bagaimana? Boleh pakai bantal. Tidak bawa bantal, tanganmu jadi bantal. Ini. Atau begini. Pas keluar. Waduh. Mantap. Balik Iya, lagi tak? ke Imam Mahdi Pak Ustadz. Nah, balik lagi Pak Imam. Akhirnya diusir-usir, dilihat sama penjual roti di depan. Anggaplah di sini Bu, ada penjual bakso di depan tuh. Dilihat sama penjual roti, dia bilang, kasihannya itu orang tua didorong-dorong kasihan. Nah bilang, ya Syekh itu artinya Pak Tua. Kenapa Imam Ahmad berjanggot dan putih? Ya Syekh, ta'al, sini ki. Apa sini? Kalau mau jadi nginap di rumah kecil, seadanya ikut mi ke rumahku. Di rumahku ki bermalam. Baiklah kalau begitu, yang penting ada tempatku baring. Berangkatlah Imam Ahmad bersama penjual roti. Setiba di rumahnya, ini penjual roti bikin roti. Dia lihat bikin roti, menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa gerangan? Apa nak bikin? Setiap bikin roti Bu istighfari. Astagfirullah. Nambil itu tepungnya, gandum, astagfirullah. Nah kasih air sedikit, astagfirullah. Itu terus dia ulang-ulang. Imam Ahmad dalam hati, banyaknya ini istighfarnya, satu roti. Bayangkan, satu jadi roti berapa istighfar? Imam Ahmad bertanya, Pak Tua, lama maki menjual roti? Dia bilang lama mi. Berarti lama maki itu istighfar? Dia bilang ya. Selama saya bikin roti, saya istighfar. Daripada saya melamun, mending saya istighfar. Apa yang kamu dapat dari istighfar itu? Kata ini penjual roti, alhamdulillah sepertinya semua hajatku Allah kasih. Saya tidak mau kaya, tapi setiap ada keperluanku selalu ada duitku. Kan ini yang dibutuhkan Bu. Iya toh, ada wanita ini sekarang tapi tidak ada dibutuhkan. Sekalinya minggu depan ada dibutuhkan, habis yang di sini. Iya toh, saya tidak banyak uang, tapi setiap ada mau dibuku selalu ada. Alhamdulillah anak-anakku taat. Soleh-soleha anak saya berdoa. Berikan saya anak yang baik. Anak-anak saya soleh-soleha. Hafal Quran. Saya minta kesehatan, afiat. Alhamdulillah tidak pernah saya sakit. Sepertinya semua Allah kasih saya. Sudah mau pulang. Imam Ahmad langsung bilang, ada saya lupa. Kata penjual roti. Ada itu hajatku. Saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah jangan kau wafatkan saya. Jangan mati saya sebelum ketemu Imam Ahmad. Oh, tukang roti itu nyebut begitu Pak Ustadz? Ya,
Dia Depan- bilang, saya selalu berdoa selama ini, ya Allah jangan saya mati sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Dan dia tidak tahu siapa yang temani cerita ini. Langsung Imam Ahmad takbir Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa saya rindu sekali mau ke sini. Ternyata menjawab doamu. Allah paksa saya datang di sini karena doamu itu Allah kabulkan gara-gara istighfar. Jadi ini hikmahnya, kalau selama ini ada sesuatu kita inginkan rasanya masih jauh, bisa jadi kurang istighfar. Doa istighfar itu selain menghapuskan dosa-dosa, juga memudahkan urusan kita. Jadi jadikan pelajaran ibu. Ibu bikin nasi goreng, istighfar makin terus. Mulai pergi beli beras, istighfar terus makin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ketawa, saya serius ini. Pak Ustadz jalan ke pasar gitu sih. Sudah sampai di rumah dicuci. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sudah dicuci, dan kasih naik panci. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil menunggu dia matang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah ibu juga jangan istighfar tapi jengkel. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini karena disuruh bikin kopi, ndak ikhlas. Astagfirullah, astagfirullah. Ngopi terus, mak kopi, mak kutu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, perbanyak istighfar ya. Boleh istighfar yang sederhana, boleh sambil nyanyi-nyanyi ibu tunggu puasa. Ada kan itu kalau kita mendekati puasa, mendekati buka, ada dulu di TVRI dan radio waktu belum ada namanya medsos. Kalau mau buka itu kan radio sama TV istighfar kan. Asyhadu alla ilaha wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, seperti tadi disampaikan dalam petua Ustaz Dasat Latif, begitu indahnya keajaiban istighfar, bahkan bisa memudahkan segala urusan. Nah, kita akan jelaskan lebih lanjut lagi tentunya di acara Gaspol Sahur. Ini ibu-ibu hadir lumayan cukup jauh-jauh nih Pak Ustadz. Ya. Untuk absen satu-satu ya Pak Ustadz. Ya kita perkenalkan Mas Bayu dari Majelis Taklim apa aja nih? Ya pertama. Majelis Taklim Matahari Binaan Muslimat NU Kabupaten Pangkep. Berikutnya Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra. Paling semangat itu ibu, dua tangannya. Tangan. Itu paling hebat ya. Mantap. Ya. Lalu berikutnya Jamaah Masjid Agung Pangkep. Berikutnya Majelis Taklim Kelurahan Minasatene Kabupaten Pangkep. Berikutnya Majelis Taklim atau Hiryah Masjid Raudatul Muflihin Sanrangan Pangkep. Majelis Taklim BPS Babu Salam Sudiang. Kemudian Muslimat NU Pangkep. Ini bosnya kayaknya, ini bosnya. Iya nih, ibunya anak-anak nih. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu. Lalu kemudian Majelis Taklim Pondok Tahfiz Al-Hilal. Mantap. Majelis Taklim Babur Rahmah. Wih, di pojok. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian Majelis Taklim Al Khairat Jagong.
Mas Bayu, Ya. saya sudah tahu kenapa banyak ibu-ibu dari Pangkep di sini. Kenapa ya Pak Ustadz? Karena ada istrinya wakil bupati. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah berkenan Pasti hadir. beliau jadi sponsor. Iya pasti Bagus perintah kalau semuanya. ibu-ibu pejabat mau peduli dengan majelis taklim di daerahnya, itu Iya. maju majelis taklimnya. Insya Allah. Ya, bisa memfasilitasi mendatangkan ustadz. Itu Ya. kan kalau mendatangkan ustadz dari Makassar kan perlu ongkos. Nah, Iya. kalau ibu majelis taklim kasihan, ibu-ibu di kampung seragamnya saja susah. Mau datangkan lagi ustadz ya. Nah, kalau ada istri pejabat, alhamdulillah minimal dia akan ajukan ke suaminya, tolong masukkan anggaran majelis taklim. Kenapa? Karena kalau ibu majelis taklim baik, maka dia didik anaknya jadi baik. Kalau anak-anak di kampung itu baik, maka insya Allah masa depan kampung itu baik. Dia akan terhindar dari narkoba, kejahatan. Kenapa? Karena ibu adalah sekolah pertama dalam rumah tangga. Ini alhamdulillah. Masya Allah. Kalau begitu Pak Ustadz, untuk kesempatan bertanya yang pertama, kita berikan kesempatan aja kepada Ibu Wakil Bupati untuk langsung tanya Pak silakan. Ustadz. Masya Allah, Ibu. sudah Ibu Wakil Bupati, Ibu Muslimat NU pula. Boleh, Bu. Silakan Ibu, Silakan mau berkenan bertanya. maju, Bu. Sini Ibu bertanya. Ya, meskipun Ibu Tapi status ekonominya baik, tapi tetap saya kasih hadiah. hadiah sarung tenun Hadiah, gajah hadiah duduk. Ibu. Oke. Ya, hadiah. Nah, itu Siap. bedanya Ibu. Ini perlu sekalian ilmu. Kalau Ibu Bupati, Wakil Bupati ngasih ke Ibu Majelis Taklim, itu namanya sedekah. Ya. Ya, apa namanya? Sedekah. Sedekah. Tapi kalau Ibu Majelis Taklim ngasih kepada Ibu Bupati, Wakil Bupati, namanya hadiah. Hadiah. Ibu Nah, izin oke. mikrofonnya. Permisi. Silakan. monggo. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan perkenalkan diri. Saya Yuliana Rahmana Sagaf, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Pangkep. Tadi alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan bagaimana manfaat istighfar. Yang saya tanyakan kan selama ini yang tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa itu kadang-kadang saya, tapi tidak, kalau saya ingat insya Allah saya istighfar. Tapi yang saya pertanyakan bagaimana caranya supaya itu istighfar itu sampai di kalbu. Ya, begitu Pak Ustaz. Ya, terima terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu, saya kasih, Bu. kasih hadiah dari Gajah Duduk. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Sarungnya. Ibu-ibu, Tangan. kita tahu kenapa disebut gajah duduk. Kenapa Bu? Karena Pak Ustadz? tidak pernah berdiri gajahnya. Ya, nanti nak curigai ki bunda ada isinya. Oh iya, buktikan dulu nih. Biar saya bilang pasti kosong jitu. Tuh. Ada isinya. Jadi Bu, kalau yang asli logonya monokrom. Ada tulisan bahasa Arabnya. Tuh, itu juga. Ya, selamat Bu. Terima Ya, kasih, makasih Bu. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Ya, Mudah-mudahan jadi amal datangnya membawa 200 orang. Masya Allah, terima kasih, Terima kasih, Bu. Nah Ibu supaya terbiasa istighfar, ada kan itu Ibu aksesoris sekarang, aksesoris ibadah. Ya toh? Ada itu tasbih yang dipencet-pencet. Iya, Bu. yang cincin. Ya toh? Nah mestinya Ramadan ini Bu ada kita punya. Mahal Ustaz, masa pulsa bisa kita beli. Baru itu pulsa dipakai dilihat konten-konten tidak ada gunanya. Ya toh? Nah Ibu beli itu. Baru kasih target Ibu. Satu hari 500 kali misalnya. Satu hari 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ada panjang ada pendek. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, pendeknya lagi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, astagfirullah. Nah, supaya berbekas di hati Bu, ucapkan dengan lafaz yang bagus. Kalau bisa usap dada. Ya, enggak usahlah kalau setiap saat zikir ya. Astagfirullah. Repo Ibu, ini maksudnya kalau dalam kondisi tertentu, misalnya lagi jengkel sama suami, menjengkelkan sekali, kita mau ngamuk, ndak rela juga, Ibu balik saja, baru astagfirullah. Coba Bu, coba rasakan Bu,
Istighfar dengan ucapan yang fasih, sempurna, lalu usap dada. Pasti ada bekasnya. Coba Maki. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Pasti berbekas. Boleh juga ibu kalau ibu sedih. Duduk-duduk misalnya tuh. Marah-marah mertua tak. Datangi mungkin lawangi. Mertua dibiarkangi. Makin jadi-jadi. Sudah istighfar duduk makin saja. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal hatoya. Coba kita ulang-ulang. Itu coba beda ibu. Sambil ibu nunggu. Sambil nunggu masakan selesai. Istighfar kita duduk. Duduk makin. Sambil nunggu masakan jadi. Sudah. Sambil nonton Gaspol. Metro TV, ini saya waktuku ini. Ada di TV. Ya Bu ya, berbanyak istighfar. Ya, nah istighfar itu selain menggugurkan dosa, juga memudahkan urusan. Yang ketiga, keajaiban istighfar, istighfar itu juga menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah. Nah, bagaimana selanjutnya lagi? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Kami akan kembali saat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat menemani Anda menikmati santap sahur dan menantikan waktu imsak. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Kalau tadi sudah ada satu pertanyaan, sekarang kita berikan kesempatan lagi nih. Buat yang ada di sini yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Sebelah ini Ibu ya, boleh maju ke depan yang nomor 1, 2, boleh Bu? Silakan. Maju ke depan Bu. Maju. Ada pertanyaannya. Ya. Sebutkan dari mana. Kalau tadi warna hijau sekarang warna merah. Wah bagus-bagus Ya. warnanya nih Pak Ustadz. Ya. Ini Saya punya namanya hadiah juga, Pak Ustadz. warna baju dan jilbabnya merah batu bata. Bukan Merah. Budi? Bukan dong. Hah? Merah marun. Merah maron. Tapi nenekku dulu ndak tahu dibilang merah maron. Dibilang saja macelak. Tidak ada bilang maron. Ya, ayo Bu, silakan tanya Silakan, Bu. Ibu. Assalamualaikum Maaf Bu, warahmatullahi maaf. wabarakatuh. Boleh sebelah sini Bu. Ya. Sebelah sini biar kameranya di sana Ya. bisa kelihatan. Oke. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya istighfar itu supaya diterima dan bagaimana caranya supaya istiqomah dalam beribadah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Nama mata Ibu belum pakai perkenalkan. Iya betul. Nama saya Haji Suhriyati dari Suhriyati Sukri. Ibu Ibu Sukri. dipanggil Ati atau Sukri? Suri. Suri. Suriati. Iya. Oh, ini kalau ingus saya berpengaruh telingaku Ibu. Dari Majelis Taklim Babu Salam. Babu Sudiang. Salam Pangkep. Sudiang. Sudiang. Oh, Suriang. Sudiang. Sudiang. Ya, sebelahnya Babu nih. Salam. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hadiahnya, Pak Ustadz. Ini hadiah Ibu. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi tadi Ibu Wakil Bupati saya kasih hadiah namanya Nusantara Kembang. Ini Kalau motif? ini Mika Kembang. Tetap gajah duduk yang malas, tidak pernah berdiri dulu. ya. Kira-kira Itu, Bu, dia pernah- nanti kita kira lagi ndak ada isinya. Ada Buktikan isinya. Pak Ustadz. Ya. Ada isinya. Sama warna baju nah. Cocok Mi. Cocok sekali ini Bu. Makasih Sama banyak, warna Pak baju Ustadz. Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri, terima Terima kasih. kasih, Bu. Silakan Silakan Ibu kembali kembali ke ke posisi, tempat. Boleh dibawa aja Bu. Ya. Iya. Nah tadi itu pertanyaan Ibu kan ada 2. Bagaimana supaya berbekas? Yaitu tadi sudah dijelaskan, ucapkan dengan baik, usap-usap dadanya, seikhlas-ikhlasnya ya. Yang kedua bagaimana supaya istiqomah Ibu? Tahu enggak yang namanya istiqomah Ibu? Konsisten.
Istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah saja. Bukan dong. Istiqomah itu artinya konsisten atau tetap dalam kebaikan. Hari ini baik, besok tetap baik, lusa tetap baik. Ada orang baik hari ini, pan rasu-rasu lagi besok. Sudah lagi baik lagi, jahat lagi. Ya, itu yang biasa orang bilang tobat ibu hamil. Kok tobat ibu hamil, Pak Ustadz? Lihat maki kalau ibu hamil melahirkan, tobat-tobat itu. Ampun. Gak mau terakhir hamil. Tobat mak pandak mau mak muses saja. 5 bulan kemudian. Tampu sih. Isi lagi. Ya, maka ibu-ibu bagaimana supaya istiqomah? Itu sudah ada 1 ibu. Terus ucapkan, jangan berhenti-berhenti. Ya, yang kedua ibu terus dengar dakwah. Ya. Ya, yang ketiga ibu bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang keempat, jangan mengunjungi tempat-tempat yang bisa membuat ibu lagi hilap. Kalau ibu tobat berhenti lagi tukang gosip, jangan lagi masuk kelompok-kelompok yang panggosip. Karena kalau masuk lagi panggosip, jadi panggosip lagi bu. Itu kalau duduk begini tuh biasa masih banyak emang gosip. Waduh. Enggak menggosip tapi mukanya sinis. Dia enggak gosip orang tapi ada sinis banget gitu loh. Orang lewat tuh lihat-lihati terus. Wah. Ini enggak begitu Pak Ustadz. Enggak, biar Ustaz nak celah juga. Sekali nak lihat itu lagi bajunya yang di YouTube. Padahal Ustadz. Malah saya pernah ada baju saya senang sekali. Tapi modelnya kotak-kotak. Ada hitam putih. Saya pergi taksia, saya lewat ada ibu-ibu dia bilang, seperti papan catur. Astagfirullah. Sejak itu saya tidak mau pakai lagi, aduh. Lewat lagi dia bilang, ada lagi dia bilang baju tak, itu ji lagi bajunya. Jengkel saya langsung, kenapa khusus saya kok? Nah, kalau ibu sudah tahu, jangan lagi datang ke tempat-tempat begitu, komunitas begitu. Kita tahu tempat di situ banyak perempuan hedon, istri-istri pejabat yang suka pamer-pamer, orang-orang kaya yang suka pamer. Kalau kita tidak suka bertobat, jangan lagi bergaul mereka. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi menghindari yang lebih besar mudaratnya. Ya? Mana itu ibu? Iya sebelah sini bu. Sini Pak Ustadz. Ya. Bu, you understand? Keras-keras saya. You understand? Thank you very much. Ibu, kita tahu jika ini kita kasih begini. Ini artinya bu, dikasih goyangi dulu. Artinya ada uang, ada ini. Waduh. Tidak ada ini. Pak Ustadz, melanjutkan lagi Pak Ustadz. Ya. Ada orang yang berpikir seperti ini. Kalau misalnya saya buat dosa, ya buat dosa aja. Saya tahu caranya tobat kok, tinggal istighfar, astagfirullah. Habis itu ya udah santai, dosanya akan dihapus. Nah, ada Itu dosa yang bagaimana? diampuni, ada juga yang tidak, ya. Kalau dosa rekayasa seperti itu, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Kalau ada yang tanya begitu, Ustaz, saya buat, saya ulang, saya bilang tobat kau saja. Kalau kau tobat ada harapan diampuni. Kalau kau tidak tobat tidak ada harapan. Kalau tobat 50-50. 50 harapan diterima, 50 harapan ditolak. Tapi kalau tidak tobat, tidak ada sama sekali. Tapi nanti kalau kau betul-betul permainkan Allah, Allah maha tahu. Jangan pikir Allah tidak tahu, hati kita Allah tahu. Main-main begitu dikubur ini yang kurang ngajar ini. Dia bilang malaikat kau tukang tipu, pura-pura istighfar. Pencitraan saja. Oh langsung di blender. Dia bilang anu tahu Ustaz tentara tembakan salpo 7 kali. Tung kok kira malaikat mundur. Ya ibu ya. Nah Ramadan Allah hadirkan untuk mencuci dosa dan kesalahan. Tapi ingat, dosa yang diampuni Allah hanyalah dosa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa kepada tetangga dan kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum kita minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah kita orang Indonesia punya tradisi yang disebut halal bihalal. Jadi selama Ramadan dosa kepada Allah diputihkan,
Selesai Ramadan kita Aidil Fitri, berhalal bihalal dengan teman-teman kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Sehingga kita betul-betul mendapat derajat maqamam mahmuda, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab ya. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustaz Dasat atas petua-petuahnya. Semoga apa yang disampaikan dan diikuti hari ini akan semakin memantapkan keimanan kita dan semangat kita di bulan suci Ramadan ini agar menjadikannya sebagai momentum untuk evaluasi diri, muhasabah dan semakin mendekatkan dengan banyak beristighfar sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih sekali lagi ibu-ibu yang sudah hadir, yang dari Pangkep, dari Sudiang dan lain-lain semuanya. Selamat kembali ke rumah, salam untuk keluarga. Semoga insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Alhamdulillah masih dari Masjid Hajah Sitimang di Kota Makassar. Dan kalau misalnya Anda berkenan insya Allah hadir di masjid, silakan sama-sama bisa menikmati berbagai kegiatan yang ada di Masjid Hajah Sitimang. Persembahan tercinta dari Ustadz Dasat untuk ibunda yaitu Ibu Hajah Sitimang. Akhir kata saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kerabat kerja dari Metro TV pamit undur diri. Insya Allah besok kita berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.